Ya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat setiap kita semua dimanapun umat Tuhan berada. Melalui program Bible and Coffee ini saya menyapa setiap kita yang rindu untuk terus hidup diperbaharui dengan firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa firman-Mu yang membersihkan kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita terus merenungkan firman Tuhan, kita dibaharui, kita didewasakan, kita dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga diingatkan bahwa firman Tuhan itu yang menerangi setiap langkah kehidupan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan yang pada akhirnya kita terjatuh, terantuk, iya kan? Tapi kita tatkala mendengarkan firman Tuhan, kita hidup dalam terang Tuhan yang ajaib. Sehingga kita tahu ke arah mana kita akan melangkahkan kaki kita. Haleluya. Melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat. Dimanapun saudara berada, ayo sama-sama jangan biarkan berkat yang sudah kita terima, yang menguatkan kita, yang memberkati kita, yang meneguhkan hati kita tatkala kita merenungkan firman Tuhan, hanya kita simpan sendiri, ya kan? Tapi bagikan kembali agar umat Tuhan yang lainnya juga turut boleh mengalami berkat-berkat yang sama, turut dikuatkan dalam menghadapi pergumulan, dan turut menerima berkat-berkat yang sama yang kita terima. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, itulah yang menuntun kami, yang mengarahkan hidup kami dan memberkati hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada, sebagaimana kami ada semua karena pertolongan Tuhan. Kami kembali membuka hati kami untuk firman-Mu, ya Abah. Bicara bagi masing-masing kami bukakan hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini adalah 50 hari menuju tahun 2023. Wow, berarti tidak lama lagi saudara dikasih dalam Tuhan. 50 hari, karena sekarang hari Sabtu tanggal 12 November saudara dikasih dalam Tuhan. Berarti 50 hari menuju 2023. Tidak terasa saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita diperhadapkan dengan satu keadaan, kita diperhadapkan dengan berita-berita yang mengkhawatirkan, menakutkan, membuat kita cemas bahwa 2023 penuh dengan goncangan, 2023 gelap, 2023 dengan segala macam beritanya sudah dikasih dalam Tuhan, seringkali membuat kita takut. Tapi hari ini ada kebenaran firman Tuhan yang saya mau ajak setiap kita untuk merenungkannya. Mau tahun itu 2022, mau tahun itu 2023, mau tahun 2024, kapanpun tahun itu dan berapapun tahun itu, saudaraku, kita percaya Yesus kita tidak pernah berubah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus saya tidak pernah berubah. Amin. Dahulu aku muda, sekarang menjadi tua, Daud bilang, tapi tidak pernah aku melihat anak-anak cucu orang benar meminta-minta roti. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang-orang benar ditinggalkan dan anak-anak cucunya meminta-minta roti. Itu membuktikan bahwa Daud punya pengalaman yang sama. Dalam usianya yang berubah-ubah, sudah dikasih dalam Tuhan dari muda sampai dengan tua, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Nah, ada satu peristiwa di mana ketika murid-murid Yesus mengiring bersama-sama dengan keberadaan kehidupan mereka, saudaraku, maka ada ketakutan, ada kecemasan yang pernah menghinggapi murid-murid Yesus. Dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Peristiwa di mana murid-murid Yesus sudah dikasih dalam Tuhan naik perahu, dan perahu itu diombang-ambingkan oleh angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Mereka tidak bisa melihat itu Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, karena ketakutan.
Seringkali kita tidak bisa melihat keberadaan Tuhan, kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan, kita tidak bisa melihat dan merasakan hadirat kuasa Tuhan dalam hidup kita karena ketakutan kita lebih kuat, lebih menguasai hidup kita, saudaraku. Kita katakan selanjutnya, lalu berteriak-teriaklah mereka karena takut. Tuhan mereka sangka hantu. Karena apa? Karena takut. Tetapi di ayat 27 Yesus bilang, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Berarti ketika kita takut, maka yang harus kita lakukan adalah tenang. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan yang menghampiri saya hanya dapat saya hadapi ketika saya tenang. Amin. Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Disitulah baru murid-murid bisa melihat. Kapan murid-murid bisa melihat itu Tuhan? Ketika Yesus bilang, tenang. Apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini, saudara? Menghadapi 2023 yang 50 hari ke depan akan kita hadapi. Izinkan saya membawa kabar sukacita ini. Bahwa tahun kapanpun yang kita akan lewati, kan kita jalani, kita tahu Tuhan ada di setiap ketakutan kita. Sebagai manusia Tuhan tahu terkadang kita bisa takut, terkadang kita bisa khawatir, terkadang kita bisa cemas menjalani hari-hari hidup ini. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan ketenangan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan memberikan ketenangan. Itu sebabnya Yesus bilang kepada murid-murid, tenang, aku ini, jangan takut. Bahkan coba saudara lihat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan ia tidak akan meninggalkan engkau. Hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada berita sukacita yang kita dapati tatkala kita mendengarkan firman Tuhan. Ini yang selalu saya bilang, tatkala kita renungkan firman Tuhan yang kita dapati kekuatan. Tatkala kita mendengar kabar tentang dunia ini yang kita dapati ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi tatkala kita merenungkan firman Tuhan yang kita temukan adalah kekuatan, pengharapan, sukacita, damai sejahtera. Itu sebabnya jangan pernah melewatkan hari tanpa engkau merenungkan firman Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan. Perdengarkan dalam hidupmu sehingga timbul iman, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan apa yang menjadi ketakutan kita. Tuhan ada di dalam setiap ketakutan kita. Tuhan mengerti ketika kita takut. Karena kita tahu kita gak bisa menghadapi segala sesuatu tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu menghampiri tahta Tuhan, membawa setiap ketakutan kita, kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan damainya, Tuhan memberikan kekuatannya, Tuhan memberikan pengharapannya, agar kita kuat, agar kita berani, agar kita dapat menghadapi setiap ketakutan kita. Saya ajak setiap umat Tuhan dimanapun engkau berada. Ketakutanmu bukan akhir dari segala sesuatunya. Justru karena kita takut, kita datang kepada Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita butuh Tuhan. Kita mencari Tuhan. Maka Tuhan memberikan ketenangan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, ketika kami mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hari-hari kehidupan kami, kami mau datang kepada Tuhan sebab kami tahu Tuhanlah yang menjadi sumber ketenangan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Firman yang hari ini kami dengar mengajarkan kepada setiap kami bahwa ketakutan seringkali membuat kami tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Tetapi ketika kami dapat melihat Tuhan, ketika kami dapat merasakan hadirat Tuhan, maka Tuhan memberikan kami ketenangan, Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan memberikan kami dan mengingatkan kami untuk tidak boleh takut. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Roh Kudus, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini Tuhan dapat di hati mereka ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan gantikan dengan ketenangan. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan gantikan dengan sukacita di hati mereka. Hamba menyerahkan satu persatu umat-Mu dalam tangan Tuhan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu menyembuhkan kami. Kalau ada yang berbeban berat, ada yang sedang mengalami kesusahan hidup, biar Tuhan yang bukakan jalan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jangan takut. Tuhan ada di dalam setiap apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita untuk memberikan kita ketenangan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita.